Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, dikisahkan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Kalyubi, bahwa pada malam Jumat Sholih Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan salat subuh. Di tengah perjalanan ia melewati pekuburan dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan sholat seperti biasanya. Namun usai melaksanakan sholat ia merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Sholih melihat para penghuni kubur dalam makbaroh yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Namun, dalam mimpinya itu Sholih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian Sholih Al-Mursi menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Sholih Al-Mursi bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Sholih kepada pemuda itu. "Wahai Sholih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Sholih. Pemuda tadi menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. "Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basrah aku meninggal dan dikuburkan di sini," imbuhnya. Pemuda itu menceritakan bahwa beberapa waktu setelah ia wafat, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai," keluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Sholih yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Sholih Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Sholih Al-Mursi membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Sholih mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Sholih Al-Mursi yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. "Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Sholih Al-Mursi agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Sholih Al-Mursi kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa Sholih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Sholih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Sholih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. "Wahai Sholih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku," ujarnya. Sahabat motivasi Islam, itulah kisah ahli kubur yang mendapat kiriman ibunya yang masih hidup. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.